Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi di sore hari ini di dalam acara kita Hotma Togu Kids Ministry. Adik-adik, Om senang sekali bisa jumpa dengan adik-adik dalam masa liburan ini. Kira-kira apa yang sudah adik-adik lakukan saat liburan ini? Pasti bermain, berlibur dengan saudara-saudara. Wah, alangkah sukacitanya kan adik-adik? Nah, adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam acara kita, Hotma Togu Kids Ministry. Terlebih dahulu, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini lagi kami boleh bertemu bersama adik-adik. Dan kami mengucap syukur kami boleh bertemu di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai acara kami Hotma Togu Kids Ministry. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau bersuka cita dulu. Kita mau memuji Tuhan karena kita mau melihat bahwa Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah menolong kita. Dialah yang terhebat, dialah yang terkuat. Kita mau angkat pujian ini. Kuat, kuat yang terkuat. Oke adik-adik, pujian yang luar biasa ya adik-adik. Yesus yang terhebat, Yesus yang terkuat. Oke, sekarang adik-adik silakan duduk kembali. Kita ambil sikap doa. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dilawat oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita mau angkat pujian ini. Kubuka hatiku. Seperti Yesus.
adik-adik, selamat sore hari ini. Apa kabar semua adik-adik? Wah, Om Iman rasa kalian semua yang ada di rumah luar biasa dan hebat-hebat ya. Nah, sore hari ini Om Iman mau sampaikan cerita firman Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah. Sebelum Om Iman sampaikan, mari kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu lagi di ibadat Jumat ceria di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sore hari ini Om Iman mau cerita tentang seorang bapak yang sangat tua adik-adik. Nah, bapak ini adalah Abraham. Adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah tahu Bapak Abraham? Kalau adik-adik baca Alkitab, pasti adik-adik temukan tentang perjalanan kehidupan Bapak Abraham. Nah, pada suatu malam adik-adik, Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Abraham ini untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Adik-adik, tentu perintah Tuhan Allah ini sangat berat dilakukan oleh Abraham. Karena bagi Abraham, perintah ini sangat sulit adik-adik, sangat berat dia hadapi. Tetapi karena dia mencintai Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia tetap melakukan perintah itu. Apa perintahnya adik-adik? Perintahnya adalah Abraham harus mengorbankan anak kesayangannya, anak satu-satunya untuk Tuhan Allah. Wow adik-adik, luar biasa ya. Bayangkan adik-adik, barang kesayangan kita yang kita sayang sekali, yang kita sudah suka, baru kita kasih sama orang lain. Kita sia-siakan. Bagaimana rasanya? Sangat berat bukan? Demikian dengan Bapak Abraham. Ishak sangat dia sayang. Ishak ini merupakan anak kesayangan dari Bapak Abraham. Tetapi karena perintah Tuhan, dia harus taat. Dia harus percaya sama Tuhan. Wow, luar biasa ya adik-adik ketaatan seorang Bapak Abraham. Nah adik-adik, lalu Bapak Abraham mempersiapkan segala sesuatu untuk mengorbankan Ishak untuk Tuhan. Lalu pagi-pagi Bapak Abraham menyiapkan kayu bakar, dia ikat kayu bakar, lalu membawa Ishak dengan kedua bujangnya. Nah, ketika mereka di dalam perjalanan itu Bapak Abraham bawa Ishak, kemudian Bapak Abraham bawa kedua bujangnya. Lalu juga Ishak membawa kayu bakar, sedangkan Bapak Abraham itu membawa api dan pisau. Nah, adik-adik di dalam perjalanan tiba-tiba Bapak Abraham ini menyuruh kedua bujangnya untuk tinggal di tempat yang sudah ditentukan. Lalu Bapak Abraham teruskan perjalanan mereka bersama dengan Ishak. Tiba-tiba adik-adik di tengah perjalanan Ishak bertanya-tanya. Lalu Ishak bertanya, "Bapak, kita kan mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kenapa tidak ada domba di depan kita yang kita bawa?" Lalu Abraham menjawab, "Anakku, Tuhan akan menyediakan bagimu." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Lalu pada waktu itu Bapak Abraham menyediakan sebuah tempat yang sangat tinggi untuk mengorbankan Ishak, anak kesayangannya. Lalu Ishak diikat tangannya, kakinya, lalu Ishak ditempatkan di tempat tersebut. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika
Abraham mengangkat pisaunya untuk menusuk Ishak, tiba-tiba ada suara yang berseru dari langit. Malaikat berseru, Abraham, engkau sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Allah. Bahwa engkau adalah taat dan percaya. Karena Bapak Abraham ini adik-adik, dia taat, dia percaya sama Tuhan. Maka malaikat mengatakan, Abraham, tidak usah engkau mempersembahkan anak satu-satunya itu, anak kesayanganmu itu. Karena aku mengetahui keseluruhan hidupmu, bahwa engkau menuruti segala perintahku, bahwa engkau adalah orang yang taat kepadaku. Nah, oleh karena itu, ambillah seekor domba di semak belukar itu, engkau mempersembahkan untuk Tuhan Allahmu, kata malaikat kepada Abraham. Lalu Abraham mengambil domba itu, melepaskan domba itu, dan mempersembahkan kurban bakaran untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita ini bahwa Bapak Abraham adalah orang yang taat sama Tuhan. Bayangkan adik-adik, Bapak Abraham disuruh untuk mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Dia nggak punya anak lain lagi adik-adik. Cuman satu anaknya, yaitu Ishak. Lalu disuruh lagi sama Tuhan untuk persembahkan anak itu. Sebagai manusia biasa, adik-adik tuh yang dikasih Tuhan, Abraham pastinya hancur hatinya, sedih sekali. Tetapi tetap dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena apa adik-adik? Dia taat sama Tuhan. Dia mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Yang menjadi perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian dalam hidup kita. Sebagai sudah yang percaya kepada Tuhan, apakah kita mau taat sama Tuhan seperti Bapak Abraham? Walaupun kita memiliki barang kesayangan kita, kepunyaan kita, apakah kita egois sama Tuhan? Tidak mau mempersembahkan untuk Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar dari cerita ini bahwa kita harus taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin hidup kita. Kalau kita taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dengar-dengaran, menuruti segala perintah Tuhan, otomatis adik-adik, Tuhan akan memberkati hidup kita. Lihat adik-adik, ketika Abraham mempersembahkan Ishak karena dia, Tuhan berikan lagi berkat yang melimpah buat Abraham. Karena apa? Dia taat sama Tuhan Allah. Demikian dalam hidup kita adik-adik ya. Om Iman, adik-adik semua yang ada di rumah, sama-sama ya kita belajar supaya taat sama Tuhan Allah. Oke, ini cerita firman Tuhan yang Om Iman sampaikan, kiranya adik-adik yang ada di rumah diberkati. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur di sore hari ini, kami boleh belajar lagi tentang seorang Bapak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Abraham, seorang Bapa yang taat kepada Engkau. Biarlah hidup kami juga Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini, biarlah hidup kami sebagai anak Tuhan yang percaya sama Engkau, kami taat, kami dengar, kami melakukan menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, wah cerita yang luar biasa ya. Bagaimana seorang Abraham yang taat kepada Tuhan. Adik-adik kita juga harus seperti Abraham. Di mana adik-adik kita lihat di tengah dunia yang saat ini yang berubah-ubah, yang begitu jahat. Tapi kita anak Tuhan tidak boleh sama seperti dunia. Kita mau taat seperti Abraham. Kita mau terus kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai respon kita kepada firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Aku anak Tuhan zaman sekarang.
mulai sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Oke adik-adik, acara kita sudah selesai. Namun mari kita satu di dalam doa dulu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam perjumpaan kami sore hari ini. Luar biasa, Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Seorang pribadi yang taat, Abraham. Mari Tuhan berkati kami supaya kami taat seperti Abraham, mendengarkan apa kata-Mu, dan kami mau menjadi anak Tuhan di tengah zaman yang rusak ini. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, acara kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya adik-adik, jam 4 sore di minggu yang akan datang kita jumpa lagi. Nah adik-adik, kalau adik-adik punya pergumulan atau adik-adik pengen curhat sama Om dan Tante, silakan hubungi Om dan Tante di nomor yang ada di bawah ini ya adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik, ajak teman sebanyak-banyaknya untuk mengikuti acara kita Hotma Togo Kids Ministry. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.